akan sebab musabab sebelum sebagai penderitaan dari kelahiran. Ini belum muncul ya. Teksnya Sesiung muncul nggak? Saya belum muncul. Oh, udah oke. Saya baca yang depan ya, Sesiung nanti yang kedua ya. Ya, Ini belum. Sisyong. Ya, oke. Kita Dan mulai ya. Mohon catatan tangan ya. Jadi langsung saya tadi di depan sudah. Manusia mengawali kehidupan dengan memasuki kandungan ibu, menetap di dalam perut ibu di antara organ mentah dan organ matang, terjepit dan tergantung terbalik, mendatangkan rasa sakit yang tak terhingga, hingga ketika keluar dari kandungan ibu, seakan tubuh tertusuk angin panas, seakan menginjak di atas pedang, tanpa sadar berteriak keras, seketika menjadi kabur akan sebab musabab. Dalam kehidupan sebelumnya, inilah penderitaan dari kelahiran. Benih kebingungan, kemudian dimulai kembali. Seng Lao Ping Sai. Jadi segala satu muncul adalah sebab akibat dan sebab musabab ya. Kita lahir nanti meninggal lahir lagi terus terus terus. Jadi benar-benar harus tikung wuchang gitu ya. Jadi harus mengalami proses yang sebab musabab terus. Jadi benar-benar harus menjaga batin, pikiran dan tindakan ya. Jadi mungkin Ong Chiwe Susyung dari sini lanjut atau gimana? silakan Sisyong lanjut ke Lanjut ya. intisari yang pertama, Oke, Sisyong, silakan. oke, saya akan mulai lagi. Intisari Sutrata Hipotesis 1690. Kehidupan manusia dimulai saat berada di dalam rahim ibu, berawal dari sel sperma ayah dan telur ibu menyatu. Saat itu hanyalah sebuah nama dan rupa. Belum mempunyai akar indera yang disebut sebagai embrio, harus membutuhkan beberapa waktu. Pelan-pelan 5 anggota tubuh kemudian terbentuk sampai cukup bulan. 6 akar indera terbentuk sempurna. Dan saat cukup bulan untuk melahirkan, posisi kepala sang anak menghadap ke bawah, tergantung terbalik, berputar di dalam perut ibu untuk mencari jalan keluar dari rahim ibu. Sangat menderita, baik melahirkan maupun yang dilahirkan. Sama-sama menderita. Setelah melalui proses kelahiran yang tidak mudah, saat tubuh bertersetubuhan dengan udara, rasanya bagaikan hembusan angin panas yang menusuk tubuh. Maka saat anak dilahirkan akan menangis dan berteriak keras, seolah-olah berguling di atas pedang. Sangat menyakitkan dan menderita karena demikian menderita sehingga segala sesuatu di kehidupan masa lampau pun terlupakan. Benih kehidupan lampau menjadi kabur, inilah penderitaan kelahiran. Jadi saya rasa itu antara manusia namanya kondisi manusia dilahirkan karena eh, ada pasti sebab akibatnya karena kita dilahirkan di satu keluarga atau di satu tempat pasti ada sebab akibat dan mereka tidak terbawa bahwa kita dilahirkan di kondisi apapun sebenarnya kalau sebagai eh, manusia itu pasti dia lahir dari awal itu pasti menderita ya dan terus kondisi dia keluarga ini dilahirkan apapun dia harus terima kondisi saat ini ya. Silakan Ong Chi Wei Susyong. Ya, baik, Supandi Sisyong, Kanan Sisyong. Ya, seperti tadi Supandi Sisyong ya, sampaikan juga ya kepada kita, selamat malam ya, Sung Sicie. Jadi, ya memang tadi Supandi Sisyong sudah menyampaikan ya, begitu banyaknya bencana Sisyong ya. Sehingga memang kita selalu diingatkan ini adalah karma kolektif. Nah, oleh sebab itu, sangat kanan ya kepada kawan-kawan relawan yang hari ini ya yang sangat sibuk sekali ya dengan adanya acara pemberkatan akhir tahun ya dan semoga dengan apa dengan ketulusan dan juga dengan semangat yang begitu luar biasa ya sehingga dapat menciptakan karma kolektif yang
bertumbuh dengan baik dan sehingga bencana-bencana yang terjadi itu semakin berkurang ya Susyung ya. Ya, kita jadi bisa selalu hidup lebih damai. Ya, baiklah Susyung Sice, ini saya akan bacakan intisari yang kedua. Ya, kita harus mengetahui dengan jelas kehidupan ini berasal. Awal mula adanya nama dan rupa, empat kebenaran mulia, dan 12 nidana adalah saling berkaitan. Ya, Susu Sice ya. Mohon maaf kalau misalnya saya kurang tepat untuk menjelaskannya ya. Mengenai empat kebenaran mulia ini, saya yakin Susu Sice sudah tahu, sudah banyak tahu ya tentang hidup ini ada penderitaan. Sebab dari penderitaan itu adanya nafsu keinginan, tanha ya. Terus juga lenyapnya penderitaan, terus jalan melenyapnya jalan untuk melenyapkan penderitaan ini ya. Dan 12 nidana ini juga kita tiga hak hari ini kita Master telah menyampaikan ya, kita telah mendengar bahwa tentang kelahiran ya dari seorang manusia dari proses ada di dalam kandungan yang begitu nyaman karena ada di dalam perut ibu begitu ya, tapi setelah keluar itu bersentuhan dengan udara dan lain-lainnya sehingga menimbulkan rasa sakit. Itulah awal penderitaan dimulai ya. Jadi 12 nidana ini ada tiga nidana awal yang menyebabkan kelahiran ya. Sungsce kita tahu ya, adanya awija, ketidaktahuan ya, membentuk penyebab dari bentuk-bentuk pikiran. Bentuk-bentuk pikiran kita di kehidupan-kehidupan sebelumnya itu menyebabkan menyebabkan karma dan juga menyebabkan kesadaran kita terlahir kembali. Jadi kelahiran inilah awal dari penderitaan ya dan itu terus berkelanjutan. Jadi kalau kita melihat jam satu hari ada 12 angka ya kita ingat itu adalah waktu ya terus berputar. Oleh sebab itu harta yang sangat penting di dalam kehidupan ini yang selalu diingatkan adalah bagaimana kita memegang waktu ini ya menjadi sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupan ini ya. Dan sehingga terlebih dahulu ya memberitahukan kita adanya penderitaan di mana penderitaan ini berasal dari sebab penderitaan. Setelah tahu sebab penderitaan, sekarang kita harus bagaimana melatih diri agar bisa melenyapkan penderitaan. Ya, Sungsce ya. Jadi jalan yang kita tempuh hari ini kita bersama-sama ya bertekad di jalan Bodhisattva dunia ini berarti kita bertekad untuk apa? Ya kita bertekad untuk membina diri, melatih batin, yaitu tekad kita. Oleh sebab itu kita berusaha memegang empat ikrar kita ya. Kita berusaha memegang empat ikrar kita ya. Yakni kita harus mengarah pada jalan menuju lenyapnya penderitaan. Untuk mengarah pada jalan ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui asal dari kelahiran. Ya, tiga sebab tadi ya, Sungsece asal muasalnya ya, yaitu awija, pacaya sangkara, dan selanjutnya ya, bentuk-bentuk pikiran menghasilkan kesadaran kelahiran kembali, yakni pada 12 nidana. Jadi, ini adalah saling berkaitan. Kita harus memahami dengan jelas dan merupakan hal yang paling mendasar dan titik awal dalam pelatihan diri kita dan juga merupakan permulaan kehidupan sebagai manusia. Ya, hari ini kita sudah terlahir sebagai seorang manusia ya, sesungguhnya ya kita sangat kangen meskipun kita tahu bahwa ini hidup ini ada penderitaan, namun juga ada kesempatan sesuai dengan ikrar kita dengan ketulusan untuk menolong mereka yang memerlukan pertolongan dan mereka yang menderita. Ya, Kanan, Susun Sisi, silakan Supandi Susun Kanan. Ya, kan Om Siwe Susyung. Naskah Sutra. Dengan kemampuan untuk mencium aroma dapat mengetahui masa awal kehamilan, apakah akan apakah akan berhasil atau tidak,
apakah akan melahirkan seorang anak penuh berkah dengan aman dan bahagia. Dengan kemampuan untuk mencium aroma, dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh kaum pria dan kaum wanita, nafsu keinginan yang ternoda, kebodohan dan kebencian dari mereka. Mereka juga mengetahui siapa yang memupuk kebajikan. Ini adalah sutra bab 19 jasa kebajikan dari Guru Dharma. Silakan. Ada mungkin Ong Chi Wei Sesiung, mungkin ada bisa di apa? Kita kanan Spandi Susun, kita next Ya, dulu next ya. ya. Kanan Susun. Ya, ini siapa dulu, Yong? Masih saya ya. Iya, silakan Susun. Ya, tiga ya. Masa awal kehamilan yakni bagaimana proses terjadinya janin berawal dari nama rupa, di mana sebelum ada nama rupa terdapat bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran. Sang ibu kesusahan selama proses kehamilan, proses sang bayi terbentuk secara perlahan juga sangat sulit. Bisa tidaknya berhasil tergantung cukup tidaknya jaringan jodoh dengan pasangan orang tua. Dengan kemampuan untuk mencium aroma, dapat mengetahui pikiran yang dibangkitkan pada masa awal ini. Apakah baik atau buruk, apakah kehamilan akan berhasil atau gagal, dengan kemampuan untuk mencium aroma dapat mengetahui kondisi keberadaannya. Oke, silakan, Unci Wisnu. Ya, kanan Spandi Susun. Ya, Susun, Sice kita next ya. Intisari yang keempat, tahu bagaimana sebab dan kondisi baik. Jika mencukupi, tentu akan berhasil. Tidak mencukupi, akan mengalami kegagalan. Cukup atau tidak, tergantung pada sebesit niat pikiran. Ya, Susun Cici ya, hari ini kita sudah terlahir sebagai seorang manusia. Ya, kita tidak tahu berapa banyak kelahiran-kelahiran sebelumnya ya. Itu ya tentu sangat banyak sekali ya. Dan namun kita tidak ingat ya karena pada saat apa? Pada saat kita seorang bayi itu keluar ya karena bersentuhan dan udara maka dan juga bagikan pisau yang tadi Master menyampaikan ya bagikan berguling di tumpukan pisau ya menginjak pedang maka seketika juga kabur jadi pikiran tidak ingat lagi sebab musabab sebelumnya ya sehingga penderitaan awal ini awal adalah diawali dengan kelahiran ini ya. Namun meskipun kabur ya hari ini setelah kita mengenal Dharma Buddha ya kita telah mengetahui bahwa sebab dari kelahiran ya sebab dari kelahiran kita saat ini adalah sebesit pikiran kita di dalam kehidupan-kehidupan sebelumnya. Ya, oleh sebab itulah pentingnya kita menjaga sebesit pikiran ini. Tetapi memang kita tahu bersama ini tidak mudah. Oleh sebab itu di dalam 12 nidana setelah eh, eh, kesadaran kelahiran itu maka akan terbentuklah nama rupa ya, batin dan jasmani. Di batin jasmani ini ada 6 landasan indera ya 6 landasan indera yang selalu kita yang berapa hari sebelumnya kita bersama-sama telah mendengar ya apa yang telah disampaikan oleh Master 6 landasan indera ini akan membentuk 18 elemen ya Sesiung Sici ya 18 elemen ini maksudnya 6 landasan indera ini akan berkontak dengan 6 objek 6 objek ini akan menjadi 6 kesadaran. Oleh sebab itu ada 18. Nah, pada saat berkontak atau fasa ya, itu kontak ya, berkontak, maka timbullah perasaan, perasaan ya, perasaan dalam diri kita. Nah, disinilah sebetulnya titik awal, ini ini secara teori ya, mohon maaf, titik awal bagaimana kita bisa mengetahui apa yang terjadi di batin kita yaitu dari perasaan. Setelah muncul perasaan senang, tidak senang, ya, keinginan dan lain-lainnya itu muncul. Dan apabila perasaan ini tidak bisa kita atasi, maka perasaan itu akan menjadi tanha, ya, nafsu keinginan. Nah, sebelum dia dimiliki tanha, sebetulnya masih di perasaan,
kita berusaha mengatasinya. Jadi di sini pentingnya selain kita mengetahui kondisi luar, kita juga mengetahui kondisi dalam batin kita, apa yang sedang terjadi di dalam batin kita. Nah, inilah yang suka dikatakan perenungan, yang mengetahui apa yang sudah terjadi di dalam batin kita sebelum dia menjadi tanha. Karena kalau dia sudah menjadi tanha, maka dia akan menjadi upadana, satu kemelekatan. Nah, kemelekatan inilah dimulai dari sebersit niat pikiran yang membuat kita nanti terlahir kembali, apakah kita berjodoh baik atau berjodoh buruk ya dengan keluarga kita ya, akibat dari jalinan jodoh di kehidupan sebelumnya. Ya, apakah kita membawa kebencian kepada seseorang? Nah, oleh sebab itu ya, ya kita lanjut ya. Jadi dari sebesit pikiran, hendaknya menegakkan kebajikan, menciptakan mohon maaf, ah, ya kita. Hendaknya menegakkan kebajikan, menciptakan berkah, dan giat melatih diri, sebab karma buruk akan membawa bahaya, sedangkan karma baik akan memberikan kedamaian dan kebahagiaan. Sebesit pikiran baik sebagai benih akan melahirkan anak penuh berkah. Jika menegakkan kebajikan dan menciptakan berkah dan giat melatih diri, maka dia ditakdirkan untuk terlahir dengan selamat. Kehamilannya berhasil, datang untuk membalas budi orang tua. Jika karma buruk di masa lalu memiliki dendam terhadap pasangan orang tua ini, maka akan datang untuk menagih hutang, membalas dendam, dan membawa pikiran kebencian. Namun, bagaimana perpaduan sebab dan kondisinya di masa lampau sudah terlupakan oleh anak tersebut terhadap masa depan keluarga ini dan kehidupan anak ini, maka bergantung pada karma yang tercipta dari sebab dan kondisi masa lampau anak tersebut. Apakah jalinan jodoh masa lampau, pendidikan selama kehamilan dapat perlahan menselaraskan pikirannya? Ya, asumsi C ya. Jadi eh, kalau kita sudah seseorang yang sudah berkeluarga memiliki anak, ya bisa terjadi apakah itu jalinan jodoh baik atau jalinan jodoh buruk. Tetapi kita sendiri tidak tahu ya, apakah itu baik, apakah itu buruk. Oleh sebab itu sebaiknya kita tidak membuat pernyataan persepsi ke dalam diri kita. Oh, ini jodoh buruk, mohon maaf ya misalnya. Begitu ya. Jadi setiap kondisi adalah satu kesempatan untuk setiap kondisi adalah satu kendaraan buat diri, buat batin kita untuk terjadinya proses pelatihan-pelatihan ya, sehingga sesuatu yang buruk bisa menjadi baik. Karena kalau kita tidak dalam kondisi bisa memelatih diri, maka bahkan sesuatu kondisi yang baik pun akan menjadi buruk. Nah, oleh sebab itulah setiap kondisi kita berusaha menerima di sini, menerimanya terlebih dahulu sehingga batin kita bisa bereaksi untuk melakukan uh, peselarasan, ya, meselaraskan batin kita meselaraskan dengan dharma, dengan prinsip kebenaran yang kita telah dengar. Dan ini sesuai dengan ikrar kita yang kedua, ya, suci ikrar di jalan bodhisattva ini. Dengan prinsip kebenaran, kita menselaraskan apa yang terjadi di dalam pikiran dan di dalam batin kita. Ya, kan Susi C, silakan Supandi Susyong, kanan. Kanan ya, Ong Chi Susyong cukup jelas ya. Bagus sekali. Oke, lanjut yang kelima. Pada masa awal kehamilan, belum diketahui apakah berjenis kelamin lelaki atau perempuan. Sekarang teknologi sudah canggih. Melalui pemeriksaan apakah berjenis kelamin lelaki atau perempuan, dapat diketahui. Lelaki adalah keras dan gigih. Selalu ingin menjadi yang terbaik. Banyak akal, tegas, dan berani. Perempuan lemah lembut, teliti, bijak, dan penuh pengertian. Akan lebih bijaksana dan lebih memiliki hati seorang ibu. Walaupun betapa jahatnya anaknya, tetap bisa berpengertian. Inilah hati cinta kasih ibu-ibu di seluruh dunia. Ya, sekarang teknologi sudah canggih ya untuk memeriksa. Pada zaman dulu belum tentu ya. Tapi saya ada pernah belajar ada sebuah buku atau apa ya.
kalau melahirkan melahirkan sebagai laki-laki itu lebih anak laki-laki itu lebih mencintai sebelum dijanin itu ya. Dia memilih lahir sebagai laki-laki karena dia mencintai eh, bapaknya. Kalau melahirkan sorry, mencintai eh, bapaknya itu melahirkan sebagai perempuan. Kalau lebih mencintai ibunya akan melahirkan laki-laki. Ya, itu saya baca sebuah artikel ya, saya pernah baca. Oke, lanjut, silakan. Ya. Karena Spanish Sisiung ya memang hari ini ya dengan teknologi ya, Cici ya tadi apa yang disampaikan oleh Spanish Sisiung ya, dengan teknologi sekarang diketahui dengan lebih mudah ya Sisiung ya. Ya, jadi ya seperti hari ini kita berada di Zoom ini, ya kita dengan lebih mudah untuk belajar, ya untuk bersama-sama belajar, ya, dan kita mendengar dan berusaha untuk mempraktekkan apa yang kita tahu karena kita tidak tahu dari mana dulu kita juga tidak tahu kemana kita akan pergi setelah kehidupan ini. Ya, oleh sebab itu selalu ada 5 perenungan ya. Yang pertama, uh, aku akan mengalami usia tua, aku akan mengalami sakit, aku akan mengalami kematian, aku akan berpisah dengan orang-orang yang aku cintai, ya. Dan apa yang terjadi dalam hidupku adalah sebab dari apa yang aku telah lakukan. Jadi dengan demikian kita menyadari bahwa apapun apa yang terjadi dalam hidup kita adalah sebab dari apa yang kita lakukan. Maka kita mengetahui bahwa apabila ada kondisi yang tidak menyenangkan, kita mengetahui bahwa itu bukan sebab dari lain, tapi adalah sebab dari kita. Nah, ini tetapi ya ini dalam proses ya. Oleh sebab itu di intisari yang keenam, dengan melihat apa yang dilakukan akan tahu akan isi pikirannya. Dikotori oleh nafsu keinginan akan memunculkan keserakahan, amarah, dan mendatangkan kebencian dan keraguan. Orang yang memiliki 3 racun batin ini bukanlah pemupuk kebajikan. Karena memiliki 3 racun, jadi sangat sulit melatih diri. Memupuk kebajikan harus dengan bersumbangsi. Ya ini ya subsidi ya ikrar kita di jalan seci ini ikrar yang pertama ya. Dengan diawali dengan tekad ya tekad kita untuk melatih membina batin kita ini atau yang dikatakan mensucikan batin ini ya. Memupuk kebajikan harus dengan bersumbangsi. Dia bukan saja tidak bersumbangsi, malah serakah. 3 racun ini akan membuat terciptanya banyak karma buruk. Orang yang bebas dari 3 racun batin ini baru merupakan seorang praktisi, lemah lembut, baik dan patuh dalam karma tubuh dan karma ucapan, dapat menaklukkan dan menghapus segala perbuatan jahat. Jika kita lembut dan patuh, baik ucapan maupun tindakan, dalam menghadapi segala situasi, maka ketika menghadapi kondisi yang bertentangan dengan keinginan, akan mempunyai cara untuk menaklukkannya. Dapat melenyapkan kata-kata kasar dan perbuatan buruk. Seperti demikian orang yang akan melatih diri pada kehidupan sebelumnya adalah orang yang baik. Ini yang disebut dengan kebajikan. Ya, suci ya. Kita tidak tahu ya. Setelah kehidupan ini kita akan menuju kemana. Tetapi kita tahu bahwa dalam kehidupan ini kita punya kesempatan untuk memilih di dalam kehidupan ini. Apakah kita memilih untuk melatih diri kita ya berusaha ya untuk melakukan 10 kebajikan yang kita telah ketahui atau kita hanya mengikut saja setiap pikiran yang muncul yang ada dalam diri kita. Jadi itu adalah sebuah pilihan dan semoga setelah kehidupan ini, di kehidupan selanjutnya, kita tetap dalam kondisi memegang
4 ikrar kita ya, Sesiung si C ya. Cảm ơn, Pani Sesiung, cảm ơn. Cảm ơn ông Chi Wei Sesung, cukup sangat jelas sekali ya. Tadi saya lihat namanya Seng Lau Ping Se Ai Pie Li Ku kalau Mandarin ya. Tadi ada yang ngomong gitu. Jadi benar-benar harus kalau ada satu kata sebenarnya Anda dilahirkan oleh karma sendiri, diwarisi oleh karma sendiri ya. Jadi kita lahir. Oke, lanjut nomor 7 ya. Eh, Ketika manusia memasuki kandungan ibu dan menetapkan di dalam perut ibu, terjepit dan tergantung terbalik, mendatangkan rasa sakit yang tak terhingga. Hingga ketika keluar dari kandungan ibu, seakan tubuh tertusuk angin panas, seakan menginjak di atas pedang, tanpa sadar berteriak keras. Seketika menjadi kabur dan sebab musabab dalam kehidupan sebelumnya. Inilah penderitaan dari kelahiran. Kita sendiri tidak mengetahui apapun tentang kehidupan sekarang ini, juga tidak mengetahui masa mendatang setelah hari ini. Demikianlah kehidupan kita, senantiasa berada dalam kerisauan dan kegelapan batin. Apa yang terjadi kemarin sudah tidak bisa dikembali. Gambaran kemarin sudah tidak ada lagi. Sekalipun bisa terekam, tapi itu hanyalah ilusi. Kebenaran sejati kemarin sudah tidak ada lagi. Sekalipun bisa direkam, tapi itu hanya ilusi. Kebenaran sejati, segala sesuatu adalah kosong. Prinsip kebenaran sejati tidak mempunyai substansi dan wujud. Dengan demikian baru kita memahami perpaduan yang sangat halus dari segala benda. Oke, silakan, Sesiong. Oh, Ya. nomor 7 mungkin Sesiong ada penjelasannya. Eh, eh, sudah Sesiung, sangat jelas ya. Jelas ya. Cảm ơn Sesiung. Ya. Iya, ya. Kan. Nah, ini sudah. Oke, Ya, mungkin. karena Sesiung CC, ya jika ada Sesiung CC yang akan sharing ya, dipersilahkan Sesiung CC ya. Kanan, kanan seperti Sesiung kanan. Kan, Om Ciri Sesiong. Biasa ada Vivi yang Suci juga ada tadi. Iya, biasanya. Ya, 感恩山东开师，感恩师兄师姐，感恩On Jiwi dan Supandi 师兄。Naskah Sutra. Dengan kemampuan untuk mencium aroma, dapat mengetahui masa awal kehamilan, apakah akan berhasil atau tidak, apakah akan melahirkan seorang anak yang penuh berkah dengan aman dan bahagia. Dengan kemampuan untuk mencium aroma, dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh kaum pria dan kaum wanita, nafsu keinginan yang ternoda, kebodohan dan kebencian mereka, juga mengetahui siapa yang memupuk kebajikan. Dengan kemampuan untuk mencium aroma, dapat mengetahui pikiran yang dibangkitkan pada masa awal ini, baik atau buruk, keberhasilan atau kegagalan dalam kehamilan, atau dengan kemampuan untuk mencium aroma, dapat mengetahui kondisi keberadaannya. Pada masa awal kehamilan, belum diketahui apakah berjenis kelamin lelaki atau perempuan, dan anak lelaki adalah keras dan gigih, selalu ingin menjadi yang terbaik, banyak akal, tegas dan berani. Anak perempuan adalah lemah lembut, teliti, bijak dan penuh pengertian. Jadi tadi dikatakan bahwa saat anak dilahirkan akan menangis dan berteriak. Ini sangat menyakitkan dan menderita. Demikian menderitanya, sehingga segala sesuatu di kehidupan masa lampaunya pun terlupakan. Benih kehidupan lampau menjadi kabur,
Inilah penderitaan kelahiran. Jadi maksudnya adalah dengan begitu menderitanya saat dilahirkan, sehingga anak ini akan melupakan kehidupan masa lampaunya. Dengan demikian, semua benih-benih kehidupan lampaunya itu sudah tidak dapat diingatnya kembali. Jadi dari sinilah kita bisa juga melihat bahwa dengan kita menjadi lupa dengan sebab musabab dalam kehidupan sebelumnya ini, kita akan mengalami banyak penderitaan setelah dilahirkan. Dan juga benih kebingungan ini kemudian akan dimulai kembali. Jadi manusia saat kecil itu masih penuh dengan kebingungan. Mereka sudah tidak mengingat lagi apa yang telah terjadi di masa kehidupan sebelumnya. Dengan demikian kita juga harus setelah kita menapaki jalan bodhisatwa ini, kita harus bisa mengikuti semua 6 paramita, menjalani 6 paramita beserta puluhan ribu prakteknya agar kita juga bisa mencapai kebudayaan di suatu saat. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, Kak Vivi dan Suci ya, selalu sharing dan untuk setiap Zoom ya. Dan eh, tadi saya lihat kita di Sabuddha dari awal pertama membuat kelima murid ya, itu ada 5 murid, ada sesenti ya, duka, adanya luka, sebab asal mula duka dan lenyapnya duka ya. Dan soal ingin ya, kita sangat harus pahami soal ingin ini. Jadi kita sebagai lelawan suci atau sebagai murid Sabuddha, murid master juga harus memahami. Selalu orang tanya koci, sian wei lah ya. Kita nggak tahu masa lalu masa lalu kita dulu kita apa dan sekarang kita power tangsia saat ini. Nah, coach akan datang terjadi apa juga kita eh, nggak tahu ya. Jadi kita harus berusaha. Nah, selalu namanya zuo mo zuo zhong san feng xing ya. Perbuatan jahat sekecil apapun jangan dilakukan. Kalau ada perbuatan baik segera lakukan. Jadi selalu dalam kehidupan ini melakukan perbuatan baik, menegakkan kebajikan, melakukan kebajikan ya. Kita nggak tahu besok datang duluan atau tidak kekal, tapi selalu power cegah yuan ya di bumi ini dalam keadaan yang sekarang ini eh, ya. Jadi selalu harus menjaga batin hati setiap orang ya, selalu jesen qiansheng, selalu mawas diri untuk melindungi alam, semoga aman tentram gitu. Silakan Ong Ciwe Sosyo. Ya, Kanan Subandi Susyo. Ya, saya dalam kesempatan ini juga ingin bertanya nih tentang apa yang Susyo pernah sharingkan yang saya dengar ya. Ya, waktu bencana Susyo, bencana di Aceh ya, tsunami Aceh Susyo ya. Nah, Iya Susyo betul. datang pada saat itu kondisi baru baru terjadi bencana ya, sehingga Susyo melihat, mohon maaf ya, eh, mayat-mayat begitu ya. Karena di dalam objek-objek meditasi yang saya tahu ya, itu salah satu adalah untuk mengatasi keserakahan, itu adalah objeknya dengan menyadari, mengetahui tentangnya tanpa aku ini, yaitu pembusukan, pembusukan tubuh. Karena suatu saat kan tubuh kita ini juga akan mengalami pembusukan-pembusukan ya, seperti Sisung ya. Dengan menyadari itu, maka kita apa, menyadari eh, tanpa aku ini sehingga kemelekatan itu semakin bisa berkurang ya. Jadi pengalaman dan juga kadang-kadang namun ada mengatakan pada seorang bermeditasi itu pikirannya kan tanpa pemikiran bercabang ya, sehingga menjadi damai, hening. Ya, namun pada saat kita melihat objek-objek seperti mayat-mayat yang sesuai pernah sering, yang mohon maaf ya tangannya hampir terlepas dan lain-lainnya begitu ya. Nah itu
eh, mohon maaf nih Sisyong, kalau dalam keadaan saat itu saat ini gitu Sisyong memikirkan hal tersebut ya kan, apa yang pengalaman-pengalaman seperti apa yang Sisyong dapatkan ya, ya bisa mungkin bisa disampaikan buat kita semua Sisyong ya, Iya. kan Ya. seperti Sisyong. Ini ada less hand nih, atau yang less hand dulu atau gimana? Ya boleh yang recent dulu Sisyong, ya Silakan. silakan. Steven Sesiung ya, silakan Sesiung. Ya, 感恩师兄苏班尼，感恩师兄机会. Jadi seperti yang tadi kata Sesiong Jiwai mengenai pembusukan ya. Ya, memang di ajaran Sambuddha juga mengajarkan ya dua ting sakarapato, yaitu perenungan 32 objek bagian badan ya. Mulai dari kesa, loma, naka, dan tataco, seterusnya ya. Yaitu di atas kepala kita ada kepala ini rambut, bulu, kuku, gigi ya, dan kulit. Nah, jadi bagian-bagian tubuh ini semuanya mengeluarkan kotoran ya, tiada hentinya gitu. Mulai dari atas kepala kita sampai di bawah kaki kita. Ya, seperti zaman Sang Buddha juga ada seorang murid ya. Beliau begitu mengagumi wajah Sang Buddha, sampai-sampai beliau kemanapun dia selalu mengikuti, hanya memandang wajahnya. Sehingga Sang Buddha suatu hari menegur ya, ya apa gunanya kamu menatap ya muka tubuh saya yang busuk ini ya. Ya lebih baik kamu berusaha keras untuk bermeditasi. Nah setelah mendengar itu, ya beliau jadi putus asa ya, sedih ya, dan ingin mengakhiri hidup. Nah setelah Sang Buddha tahu, dia lari ke jurang ya, udah mau loncat, ya Sang Buddha membabarkan syair, sehingga beliau berubah batinnya menjadi seorang arahat. Bahkan Sang Buddha juga bilang ya, bahwa ya tubuh ini memang busuk gitu. Ya tetapi dengan segala macam kita malah kasih ini ya wangi-wangian, kosmetik, dan itu kebalikannya ya, menambah keserakahan. Jadi seperti kata Master ya, bahwa usahakan kita hidupnya itu sederhana. Jadi kalau jika hidup kita sederhana, maka kita akan ya terhindar dari berbagai masalah. Ya memang benar. Ya karena keinginan kita ya, maka kita hanya menambah masalah gitu. Jadi ya terkait dengan kata Sesiong Ciwai tadi, saya teringat ya cerita zaman Sang Buddha juga. Boleh ya, Sesiong Supandi, saya lanjutkan lagi ya. Ya, Silakan Sisyong ya. Steven Ya kan, Sesiung. ya kan, Karena ya. dalam Jadi kehidupan kita namanya kunci metal, empat kunci sunyataan mulia, duka ya. Kita lahir sudah duka ya. Apalagi kondisi alam ini yang saya terjun ke lapangan langsung melihat langsung, baik di Palu 2018, 2004 di Aceh ya. Itu cukup sangat kondisi sangat benar-benar menderita, artinya manusia artinya yang kena air terendam atau ditimpa dari segi kayu-kayu atau sudah sakit, belum ada tentu ada yang menolong di kondisi itu. Jadi kita sadar wuchang ya, ketidakkekalan, dan segala sesuatu tidak kita bisa bawa, hanya karma baik yang kita harus tanamkan di saat ini. Kita nggak tahu besok datang duluan atau tidak kekalan datang duluan. Jadi kita harus menggenggam saat ini juga. Jadi kondisi saat itu benar-benar saya juga pernah ikut sebuah retret ya, mereka melihat burung-burung ya itu memakan tubuh manusia di India atau Tibet, mereka melakukan demikian. Jadi kita hanya satu tubuh ya ke, di, dimakan oleh binatang itu burung. Jadi kalau kondisi waktu di alam yang tidak stabil seperti tsunami atau gempa likuifaksi di Palu, ada tsunami, itu suatu bencana cukup besar. Dalam kondisi itu juga, kalau memang kita batin tidak kuat melihat, itu bisa trauma. Tapi kalau sudah benar-benar mental atau fisik dari pikiran bahwa tujuan kita datang sini untuk menolong, tujuan sini saya bisa membantu sesuatu yang berguna. Kita punya niat-niat yang baik, artinya di kondisi antara konflik dari keadaan eh, GAM, Gerakan Aceh itu mereka mau datang merebut kuasa, atau kondisi alam penyakit atau virus yang akan dibawa di kondisi lapangan itu. Jadi kalau
di saat itu kita hanya satu niat, ya, seperti Sakyamuni, Setyamuni ada ngomong, 不求自己得安乐，但愿众生得离苦. Kita hanya membantu, walaupun makan sekali aja, kita lupa apakah hari ini sudah makan atau belum. Jadi benar-benar sudah tidak memikirkan diri sendiri lagi, hanya cuma saya melakukan apa di lapangan, saya bisa lakukan apa di lapangan, membantu. Jadi pikiran sudah boleh katakan kosong ya, kondisi alam, melihat kondisi tubuh yang kembung, yang sudah berapa hari tidak diangkut, sudah satu lapangan, jadi juga memiliki niat kita harus, ya waktu itu saya cuma boleh katakan tahun 2004 dari 98 bervegetarian ya. Dari 2004 lebih ketat lagi bervegetarian ya. Jadi melihat kondisi tubuh-tubuh manusia, jadi saya bervegetarian ya lebih ketat lagi. Awalnya masih agak longgar ya, tapi akhirnya lebih ketat. Jadi saya sendiri melihat alam tidak stabil, saya menunjukkan semangat lebih tinggi lagi karena setiap manusia harus menciptakan karma baik untuk melindungi alam, mengajak orang lebih banyak untuk bergabung dari bagian-bagian Yayasan Secik yang bisa bersumbangsi lebih banyak di lapangan. Jadi kita sendiri tidak bisa seperti yang tadi sebab musabab yang kita setiap manusia, kita tidak bisa menentukan lahir di mana, tapi Min Yun ya, Min kita lahirkan keluarga ayah ibu di sini, tapi Yun kita berubah, kita harus menciptakan karma baik ya. Kita tidak mengharapkan lahir di keluarga mana lebih kaya, tapi kita selalu mengurangi kerisauan atau 能够减少烦恼就是有慧呀，能够付出就是有福ya, mengurangi kerisauan atau apa itu meningkatkan kebijaksanaan, bisa menciptakan berkah itu bisa melakukan kebaikan adalah berkah. Jadi setiap hari kondisi alam tidak stabil seperti kebakaran yang sekarang ini anginnya saya lihat kondisinya kita 人伤我痛，人苦我悲. Orang lihat mereka derita, kita juga ikut rasakan penderitaan. Ya, orang lagi gempa, kita nggak tahu besok datang duluan, tidak tentuan. Kita berusaha namanya merubah dari kita tidak bisa berubah alam apa terjadi, kita berubah diri sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain, ya kita juga harus merubah diri sendiri dulu. Jadi baru bisa merubah dunia ya. Jadi master selalu terus berusaha ingin murid-murid sekarang kita ini hui ming cencang ya, memahami dharma. Seperti ada Xun Fa Xiang ini, saya juga banyak belajar ya kan, sangat tim Xun Fa Xiang yang bisa belajar sama-sama untuk men-sharing ya. Saya dalam tahun ini 2024 ini 2024 sudah lewat dari segi pekan amal, bakso dan lewat. Tapi saya rasa kita sudah lebih tahu atau ingin sharinglah saat ini, sampaikan apa yang Anda tahu untuk setiap orang. Jadi Xunfa, Chuanfa, Xunfa, Dongfa, ya Chuanfa. Kita sebagai generasi master, kita harus terus membawakan dharma ke siapapun, ya. Kita ketemu siapapun, kita mengajak baik donatur dan lain-lainnya. Kita pasti ada cara-cara yang untuk menjadi murid master di lapangan ya. Sekarang ini manusia banyak sekali karakter-karakternya ya, yang tidak gampang didekati. Tapi kita usahakan seperti Sesiong tadi bilang, kita harus liu tu polomi ya. Kita belajar dana, 布施忍辱，布施持戒忍辱精进禅定呀，Satparamita kita harus benar-benar pahami. 还有四弘誓愿啊，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿生. Semuanya harus dihafalkan sebenarnya. Kalau di bahasa Indonesia selalu master di acara-acara besar harus sekali murid harus tahu sehung seyuan ya. Kalau Indonesia mungkin harus diterjemahkan ya. Saya ada Indonesia juga, tapi saya kalau Mandarin lebih ngerti. Jadi kita benar-benar saat ini mau fasetai. Jadi kita benar-benar giat semangat belajar ya, seperti Sesiong pagi-pagi udah bangun dan setiap pagi ada Jing Sefu sharing ya, jam 6 pagi saya pasti ikut. Kalau ada telat pun juga akan buka Zoom kembali ya.
Mudah-mudahan kita sama-sama belajar di sini di Zoom ini, kita sama-sama sharing yang di Zoom sini ada 42 orang ya. Sesung Sece di sini ya, mungkin Anda sudah mendapatkan, mendengarkan sharing lah di Zoom ini, sama-sama belajar. Saya juga lagi belajar sebenarnya. Apa kadang-kadang duduk sini bisa blank punya, artinya kita ketahui selalu mengulang-mengulang. Saya tadi lihat Sehau Sesiong ya. Salah satu beberapa tahun dia sharing tadi pagi juga sharing seperti sebab musabab semua akibat dari hal-hal kecil ada bibit-bibit yang muncul, bibit-bibit yang positif yang bagus menghasilkan pohon yang besar yang bagus. Kalau bibit-bibit yang tidak bagus akan memunculkan sesuatu yang tidak baik muncul. Kita harus tanamkan setiap namanya 做恶莫做众善奉行ya. Ya, jagalah pikiran, tindakan dan perbuatan. Setiap tindakan kita jaga baik, perbuatan jaga baik, ya ucapan jaga baik, dan kita xiaomie tan chen ci ya, roba dosa moha. Setiap hari terus mengejar kita, pasti ada terus ya kerisauan terus ada. Tapi bagaimana kita berusaha, kita harus syunfa, memahami dharma, menegak dharma dan membabakan dharma. Sekian terus kita Nenggochen Fanau dan terus sharing dan mengajak dan praktik mendekati san orang-orang yang bijak, orang mitra bijak, orang-orang bisa mengajar kita, memberi petunjuk. Jadi san yang kasih kita arahan selama hidup ini kita bisa dapat seorang guru agung ya Ming Si Nan Qiu Jing Yi Qiu, Fo Fa Nan Wen Jing Yi Wen ya. Jadi kita harus sudah ada guru agung atau Master Chen Yen mengajarkan semua ajaran dipermudah dan kita belajar sungguh-sungguh. Ya, kita sudah dapat seorang guru. Jadi kita saat ini gitu ya. Kita jadi manusia tidak gampang. Saat ini kita sudah jadi seorang manusia dan bisa melakukan perbuatan baik dan perbuatan jahat juga bisa dilakukan, tapi harus benar-benar pahami ya. 作恶莫作，众善奉行。Perbuatan jahat sekecil apapun jangan lakukan, perbuatan baik segera lakukan. Jadi saya selalu tanam di dalam kehidupan sehari-hari saya. Jadi seperti Kuan Sebing Pusat Father Yuan, 不求自己得安乐，但愿众生得离苦. Tidak mengharapkan saya bahagia tentram, tapi selalu mengharapkan dunia bebas dari penderitaan. Ya, kan? Kanan, Spani Sisyong ya. Kanan ya, ini satu pengalaman yang sangat sangat berharga ya, yang saya bisa dengar ya, Sisyong ya, Spani Sisyong ya. Jadi Sisyong Siche memang kadang-kadang kita melihat ya, kalau kita melihat maka bisa ataupun mendengar kita timbul kesadaran-kesadaran yang baik ya. Semoga kita bisa selalu menjaga pikiran dan perasaan kita yang memang tidak mudah. Ya, oleh sebab itu kadang-kala suka dikatakan kita juga bisa berlatih untuk men-scan ya, untuk melihat batin kita dengan cara mengetahui pikiran dan perasaan kita. Misalnya, kalau kita pikirkan sebuah benda yang kita senangi, nah kita bisa lihat perasaan kita munculnya apa. Terus kalau kita pikirkan orang, masalah atau benda yang kita tidak sukai, orang misalnya ya, maka timbul perasaannya apa? Oh, perasaan tidak suka, misalnya kebencian, begitu ya. Nah, maka kita berusaha lah membayangkan orang tersebut, apakah semakin timbul kebencian. Nah, ya kita harus bisa mengatasinya, yaitu dengan menyampaikan semoga kita harus bisa melepaskannya ya. Kita kita membayangkan dan mengatakan dalam diri kita ya semoga dia selalu selalu apa? Selalu berbahagia dan sehat. Nah, jadi kita terus ya mengikis kebencian-kebencian ataupun kemelekatan-kemelekatan dalam diri kita. Ini berhubungan dengan pikiran dan perasaan. Dan sangat kan ya tadi Pandi Susun telah sharing ya buat kita semua ya. Dan juga kan tadi kepada yang Vivian Sice dan Cendana Sisyong ya yang sudah sharing sebelumnya. Izin ya Pandi Susun kita apa langsung kita ke quiz dulu ya. Ya, betul. Ya, kanan ya, Pandi Susun kanan. Ya, baiklah Susu C kita hari ini ya Minggu kita akan masuk ke kuis ya.
cara menjawab kuis seperti biasanya diketik di chat room everyone ya. Jadi di chat room everyone ya fungsi C ya. Format jawabannya dan nomor soal jawaban. Contoh jawabannya adalah 1D atau 2A begitu ya. Nomor 1 jawabannya D, nomor 2 jawabannya A misalkan begitu ya. Jadi kan ya fungsi C kita juga untuk hari ini ya untuk para pemenang itu juga berarti mendonasikan kemenangannya untuk eh, donasi baksos kesehatan di Aceh. Ya, seperti Susun ya. Ya, Ya, jadi ini untuk donasi baksos kesehatan di Aceh. Ya, dana ini donasikan oleh Budi Susyong ya. Kan ya kepada Budi Susyong ya turut berbahagia atas kebajikan yang telah dilakukannya. Untuk informasi hadiah souvenir ya bisa menghubungi Tina Sece di nomor yang tertulis ya. Untuk Medan bisa hubungi Lina Lumbini Sece di nomor yang tertulis ya. Nah, baiklah Susi C, kita semangat ya masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama, ini adalah episode dari Master Bercerita Burung yang Jatuh di Jaring, episode 061. Ya, pertanyaannya berikut ini. Ya, Raja Merpati adalah Buddha Sakyamuni. Siapakah 500 ekor burung merpati? A. Sangga, B. Dewa Naga, C. Murid Buddha, D. Raja Brahma, E. Bodhisatwa. Ya, silakan ya, Susung Sisye ya, untuk menjawab. Saya tidak hitung mundur, nanti di close oleh host ya. Ya, sudah close ya Susung Sisye. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah murid Buddha ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Tentang orang buta membawa lentera ya, episode Master Bercerita 014 ya. Pertanyaannya adalah titik-titik adalah ibu dari segala pahala yang menumbuhkan segala akar kebajikan ya. Ini Susi C umumnya sudah banyak mengetahuinya ya. A. Kearifan, B. Kejayaan, C. Keagungan, D. Ketaatan, E. Keyakinan ya. Susi C ya, saya tidak untuk mundur, nanti di close ya. Ya, ya, yang kedua ya sudah close ya, Kelly Session Kanan ya. Nah, jadi jawabannya adalah ya E, keyakinan adalah ibu dari segala pahala. Ya, kita lanjut ya, Sungsi C ke pertanyaan yang ketiga. Kera melompat bulan, melompati bulan. Episode Master Bercerita 056. Ya, pertanyaannya adalah siapakah Raja Kera itu? A. Ananda, B. Devadatta, C. Purna, D. Rahula, E. Subhuti. Ya, Sungsi C, ya silakan menjawab ya. Ya, jawaban ya silakan jawabannya ya benar semua ya sudah close ya Sungsi C. Jawabannya adalah Devadatta ya Sungsi C ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Satu panah tiga nyawa ya. Episode Masa Bercerita 035 pertanyaannya adalah ya satu panah tiga nyawa ya. Ini kisah seorang raja yang memanah rusa tapi akhirnya terkena seseorang. Siapakah samakah? A. Bodhisattva Avalokitesvara, B. Buddha Sakyamuni, C. Sangga, D. Dewa, E. Bodhisattva Maitreya ya. Jawab ya Susice ya akan menjawab. Ya sudah close. Jawabannya adalah Susice ya Buddha Sakyamuni ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Susice ya. Ini Sutrata bab 19 episode 1686 berapa usia manusia saat Raja Pemuta Roda lahir? Ya A 8.400, B 84.000,
8.400 tahun, B 84.000 tahun, C 840 tahun, D 1.000 tahun, E 10.000 tahun. Ya, jawabannya ya Susi C. Ini udah close ya. Jawabannya adalah 84.000 tahun yang B. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Sutra Teratai bab 19 episode 1686. Mengapa Raja Pemutar Roda belum mampu sepenuhnya terbebas dari 3 kelompok alam? A. Belum memahami karma. B. Belum memahami sepenuhnya kebajikan. C. Belum memahami sepenuhnya Dharma Buddha. D. Belum memahami sepenuhnya berkah. Belum memahami batin diri. Ya, jawabannya ya silakan yang suci. Ya, nomor 6 sudah close ya. Jawabannya adalah belum memahami sepenuhnya Dharma Buddha. Ya, suci setelah 6 pertanyaan ini kita lanjut ke 6 pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan Supandi Susyong keadaan. Mohon maaf, mic-nya Susyong. Oke, ya, karena Ong Chie Sesiong ini pertanyaan nomor 7. Isilah titik-titik di bawah ini. Hiasan memperindah tubuh orang-orang, pakaian dan untayan, kalung berbagai macam salep pewangi dengan mencium aroma sudah tahu siapa orangnya. Para entah sedang berjalan atau duduk, bermain-main atau menampilkan perubahan gaib. Orang menegakkan titik-titik ini dapat mencium aroma mereka, mengenali semuanya. A. Buddha Sutra Teratai. B. Raja Brahma Sutra Mahatma Batas. C. Bodhisattva Sutra Avatasvaka. D. Dewa Sutra Teratai. E. Raja Pemutar Roda Dharma Sutra Agama. Silakan ya. Cross ya. Jawabannya adalah D ya. Dewa Sutra Teratai. Nomor 8. Apa hiburan dari makhluk surgawi? A. 4 kebenaran mulia. B. Jalan mulia beluas 8. C. 5 sila. D. 12 kinada. E. 6 paramita. Oke, cross. Ya, jawabannya adalah B. Jalan mulia beluas 8. Lanjut. Nomor 9. Titik-titik adalah penderitaan para makhluk, juga merupakan penderitaan saya. A. Pemahaman universal. B. Maha welas asih universal. C. Keyakinan universal. D. Saya tertutup sini. D. Cinta kasih universal. E. Maha kebajikan universal. Cross ya. Jawabannya adalah B. Maha welas asih universal. Lanjut nomor 10. Mengajarkan titik-titik dan ajaran sejati sebagai yang paling akhir, serta mengembangkan dan melindungi praktik murni. A. Ajaran sementara. B. Ajaran agung. C. Ajaran tetap. D. Ajaran kemunculan. E. Ajaran kebahagiaan. Cross ya. Jawaban adalah A. Ajaran sementara. Oke, nomor 11. Apa yang terjadi ketika kita memiliki akar keyakinan? A. Menghasilkan karma buruk. B. Menumbuhkan kebijaksanaan. C. Mengurangi semua lintangan dalam hidup. D. Memperoleh tubuh fisik yang sempurna. E. Menghindari perbuatan baik. Silakan. Cross ya. Jawabannya adalah B. Menumbuhkan kebijaksanaan. Nomor 12. Apa yang menjadi hasil dari mempraktikkan jalan mulia beluas 8?
A. Mengurangi konsentrasi, B. Menjauhkan diri dari Buddha Dharma, C. Meningkatkan nafsu keinginan, D. Menjadi lebih dekat dengan marah, E. Membantu membedakan baik dan buruk. Oke, cross ya. Jawaban adalah E. Membantu membedakan baik dan buruk. Oke, sini tunggu keluar ya Ya, pemenangnya. ya, Pemenang, Tuan Yesus. ya bisa sharing atau waktunya cukup bisa ya. Kalau ada satu kata yang selalu saya dengar 一次手两次会三次变高手 ya. Satu kali sudah mulai, dua kali sudah mahir, tiga kali sudah bisa jadi menyampaikan baik baik sharing atau apa. Jadi 妙法是时用，有多分享，selalu sharing gitu. Sharing yang ada apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan gitu. Jadi sambil menunggu pemenang kita nanti yang pemenang boleh sharing. Jadi biasa saya kalau ikut Simbasyang tunggu kalau saya menang saya ikut sharing ambil kesempatan di sharingnya gitu. Jadi ada kata-kata yang mungkin Anda tahu Anda bisa sharing itu juga mendapat karma baik atau menyampaikan sesuatu. Saya juga lagi belajar juga bagaimana sharing, bagaimana menyampaikan. Saya juga lihat Ong Chi Wei Susyong menyampaikan dengan bagus ya. Lagi wah ini Susyong nih mantap ya. Menyampaikan kalau saya nggak terlalu tapi ya lapangan sudah bisa nanti kita lakukan atau apa yang kita katakan apa yang lakukan dalam sehari-hari kita. Jadi selalu juga harus nonton Lentera Kehidupan yaitu Master Chen Yen Zhenqian Putih itu jangan lupa setiap hari dinonton. Jadi kita bisa memahami dan nonton ta'ai kegiatan-kegiatan dan selalu sharing. Itulah salah satu kita bisa menceritakan keadaan dunia, kita sudah 136 negara, apa-apa yang terjadi. Kita 分秒不空过ya,步步踏实做，善念不间断, setiap niat itu jangan putus. 好事日日做, setiap perbuatan lakukan misi-misi suci. 法喜多分享ya, 法喜 kita punya apa yang dapat Anda tahu, babarkanlah, kasih tahu orang lah, 法喜多分享, membagikan ke teman-teman, rekan-rekan atau di Zoom juga bisa. Jadi kita bisa belajar memperbaiki kosakata juga saya juga lagi belajar juga artinya di sini. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi tiap mengulang seperti saya lihat di Zoom banyak ada sesiung-sesiung seceh-seceh yang di Zoom lihat begitu mahir karena dia mengulang. Saya pernah dengar Ching Sesefu ngomong kita harus kalau sudah paham tidak mengulang ya lama-lama hilang ya. Tapi kita selalu mengulang, beranikan diri untuk menyampaikan apa yang kita tahu itu. Kalau sekarang Chuan Wu Sita ya kita harus terus berusaha. Silakan ini Linda saja ada lesson nih langsung kita power saja. Malam Supandi Susyong. Ya. Malam Ong Chi Wei Malam. Susyong. Ya, malam Linda Susyong. Malam ya. Malam juga ya, selamat malam Sangren. Kaan Sangren 开始. Malam semua Susyong Sejien. Hari ini saya merasa judul hari ini ya, seketika menjadi kabur akan sebab musabab sebelumnya sebagai penderitaan dari kelahirannya. Hari ini dua moderator untuk menyampaikan materi pada malam ini sudah sangat luar biasa ya. Walaupun bukan seorang wanita, ya paling tidak sudah mengerti ya, mempunyai pengertian tentang betapa penderitaan seorang wanita ketika mereka mau ya, 分娩 ya,
Maksudnya mereka waktu bayi mau lahir ya, mau datang ke dunia ini ya. Sungguh luar biasa ya, sesiung moderator, dua moderator hari ini. Kak En ya. Jadi yang saya juga belajar ya. Saya pun tidak tahu hari ini mau sharing apa ya. Jadi maksud yang saya tahu ya dari materi hari ini adalah seketika menjadi kabur akan sebab musabab sebelumnya. Jadi kita sekarang sudah terlahir sebagai seorang manusia. Kita tidak tahu pada kelahiran masa awal itu apa yang kita telah lakukan. Ya, apakah itu baik atau jahat? Ya, tentu kita sekarang kita dengan nyata kita sudah terlahir sebagai seorang manusia. Betapa namanya beruntung ya, sangat ada berkah bisa menjadi seorang manusia. Karena dengan bisa terlahir sebagai seorang manusia, kita baru bisa untuk melakukan kebaikan. Ya. Maksudnya bersumbangsi, ya harus bersumbangsi dengan tanpa pamrih, ya melalui jaringan jodoh, ya pada setiap saat. Mengapa dikatakan sebagai penderitaan dari kelahiran? Karena kita sebagai seorang manusia, kita tidak mau ya, tidak mau menggenggam kesempatan yang ada pada saat ini ya untuk bisa bersumbangsi. Ya, sebenarnya kita master adalah guru agung ya yang penuh dengan belas asih dan kebijaksanaan. Master dengan Jutong Suye ya, dana kecil amal besar. Setiap orang bisa melakukan berdana. Berdana tidak perlu dengan uang yang sangat banyak. Tapi kalau mereka memang mampu memiliki kemampuan yang besar, mereka juga bisa melakukan amal yang besar. Ya. Siapa ada satu kata Dharma, siapa yang melakukan kebaikan, dialah yang sendiri yang mendapatkannya. Dia yang makan, dia sendiri yang kenyang. Kita manusia, kalau kita tidak pernah mendengarkan Dharma, kita akan sangat sulit ya untuk bisa berbagi. Ya, tidak mau berbagi, penuh dengan keserakahan. Sering kita mendengar ya, nunggu saya ada waktu dulu, baru nanti saya ikut mau bersumbangsi melakukan kegiatan di suci. Ataupun nunggu saya punya uang banyak dulu. Ya, kita mengetahui tunggu saya ada banyak uang dulu, baru saya mau bersumbangsi. Atau saya bersumbangsi sedemikian kecil, tanggung ya. Nunggulah nanti saya ada penghasilan besar, nanti saya baru sumbang yang banyak. Jadi maksud dari materi hari ini, kita sebagai seorang manusia tidak ada alasan untuk tidak mau untuk bersumbangsi. Ya. Apa yang kita bisa bersumbangsi? Sebenarnya bersumbangsi itu banyak. Ya. Setiap manusia memiliki kemampuan masing-masing, walaupun berbeda-beda, tetapi mereka masing-masing memiliki kemampuan masing-masing yang tui ya. Jadi hari ini maksudnya kita dengan sebersih niat yang baik, ya kita dengan
bertekad dengan ikrar kita, ya, Bosim Sutu yang menjadi murid master yang seutuhnya, ya. Oke, gitu saja ya Kak En ya. Jadi kita harus rajin dan juga kita semangat ya untuk di jalan Bodhisattva. Ya. Jadi kita genggam setiap waktu juga ya yang ada, kita genggam baik-baik ya, eh, eh, kita bisa dalam keluarga kita juga kita bisa bersumbangsi dan juga kita bisa mensisihkan waktu kita untuk bersumbangsi pada masyarakat ya. Cảm ơn nhà semua susun sejen. Kan Linda Sicie. Ya, silakan Supandi Sesiong. Ya, Kanan. ini ada 12 pemenang, mungkin ada mau langsung buka mic untuk sharing juga boleh. Sebenarnya kesempatan bisa menjawab itu tadi pertanyaan cukup apa ya, gampang-gampang susah ya. Di sini ada dari 12 pemenang ada mau sharing, kita waktu udah tinggal sedikit. Ya, sebenarnya kita dalam hidup ini ada satu kata yang saya dapat beberapa bulan ini ada Jingsen bu xiang ce sen tu, tan yuan he sen tu ce sen. Kalau saat ini kita sudah dari manusia, tidak merekut ya atau memahami atau menggunakan dengan baik, kapan lagi untuk belajar sungguh-sungguh atau melakukan perbuatan baik atau apakah di alam yang lain ya, gitu loh. Jadi alam misalnya alam binatang, alam tempat lain, tapi Cingsen sudah jadi manusia, kita sungguh-sungguhlah eh, melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Mungkin 12 pemenang di sini dari 1 sampai saya nggak sebut nama lagi ya. Ya, Supandi Sesiong. Ya, kita mengucap selamat ya kepada Sesiong Sice yang pemenang hari ini ya. Ya, jadi yang turut juga kemenangan ini diberikan sebagai donasi ya kepada Bakti Sosial Kesehatan di Aceh ya. Jadi selamat ya kepada satu Cecilia Fiorentina Sice dari Barat Satu. Ya, mohon maaf ya. Jadi selamat ya kepada para pemenang yang turut kemenangan ini didonasikan untuk bakti sosial kesehatan di Aceh. Ya, selamat kepada Cecilia Florentina Sice dari Barat Satu, kedua dari Tegar Esusiung dari Pusat, ketiga Mary Sice dari Tanjung Balai, keempat Yeni Lukita Sice dari Medan, kelima Ani Ernawati Sice dari Timur, keenam Ida Sarangki Sice dari Medan, ketujuh Dona Andriani Sece dari Barat Satu, ke-8 Lian Chiuyan Sece dari Pusat, ke-9 Sylvia Jung Sece dari Pusat, ke-10 Yongchin Sesiong dari Tanjung Balai, ke-11 Meli Wanusi Sece dari Palembang, ke-12 Gracia Wijaya Sece dari Jambi. Ya, jadi kepada para pemenang selamat ya, dan silakan jika akan sharing dalam kesempatan yang waktu yang ada ya ini ya, ya seperti susun ya tinggal berapa menit lagi ya. Ya silakan jika ada. Ya, sepertinya ini belum ada lagi ya seperti susun ya. Jadi silakan Sesiong ya kita menuju kepada kosakata ya Sesiong ya. Ya, Ya, silakan. Sejong. ya Kanan kepada tim host ya kita menuju kosakata. Kanan. 感恩师公上人开始，感恩师故事伯，静思妙莲华，熏法香与会, Kosakata Shin Fasyang, bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma, episode 1690. Seketika menjadi kabur akan sebab musabab sebelumnya, sebagai penderitaan dari kelahiran. Tuotai memasuki rahim kandungan. Uji 5 anggota tubuh manusia, terdiri dari kepala, 2 tangan, dan 2 kaki. Peitai, embrio, bakal janin, adalah sel tahap awal perkembangan makhluk hidup yang nantinya akan berkembang menjadi organ-organ penting, seperti jantung dan otak.
Tao Xuan, menggantung terbalik. Fan Heng, bergelora, memuntir, melabrak ke sana kemari. Sheng Chang, organ mentah, menampung yang masih mentah, adalah saluran pencernaan atas yang menampung makanan yang belum dimatangkan oleh proses pencernaan. Ho Zi, sempit, sesak, terjepit. Shi Sheng Da Jiao, tanpa sadar berteriak keras. Su Chang, organ matang, penampung yang telah matang adalah saluran pencernaan bawah yang menampung makanan yang telah dimatangkan oleh proses pencernaan. Xian bahaya, resiko. Cai Fu Chang, seakan-akan perut dan usus dirobek-robek, rasa sakit yang menusuk hati. Kang Yi, keras dan gigi. Hong Chi, Xin Sui, rasa sakit hingga menembus hati. Hao Qiang, berkeinginan untuk menjadi yang terbaik. Shi Ying, mengambil foto. Wo Kan, tegas dan berani. Zhi Mo, pintar banyak akal. Shan Zhi Jie, mengetahui dan memahami dengan baik. Jiu Chan Bu Qing, menjalin hubungan yang rumit dan tidak jelas. 感恩师姑师伯，晚上好。 Kaan Regina Sepusat ya, Kaan Mabel Sepusat ya. Sobat Sisiung, kita sebelumnya mungkin ada kata-kata yang ingin Sisiung Ya, sampaikan ya. Saya Om Ciwe Sisiung dari Batam. Kalau ada kata yang silap, kata mohon maaf ya. Silakan Sobat Sisiung. ya. Karena susun sudah ikut jam, waktunya sudah waktu sudah lewat 9 lebih. Karena dan selalu saya selalu setiap hari saya kapanpun kalau saya doa pasti mendoakan Master Zusang dan Fatih Angkang Farung Chanchen Changju Shijian ya. Jadi kita selalu doa Master ya, selalu sehat dan akan kita malam ini sudah cukup malam dan kita akan tutup ya, Sesiong ya. Iya, Sisiung. Silakan, Ong Ciwe Sesiong. Ya, silakan Sisiung Sice, kita berdiri, kita memberi penghormatan kepada para Buddha, para Bodhisattva, dan Master. Penghormatan yang pertama. Penghormatan yang kedua. Penghormatan yang ketiga. Kaan Sesiung Sice, ya, semoga kita selalu bersemangat ya. Sudah terlahir sebagai manusia, semakin terus bersemangat mengegang waktu dan memegang tekad dan ikrar kita. Kaan Sesiung Sice, silakan Pandai Sesiung. Kaan. Ya, sesuai sudah ikut jom dan kita belajar terus ya. Hotao loh, xuetao loh ya. Kita belajar terus dan besok pagi lagi ada Xun Fa Xiang. Kita sama-sama belajar lagi dan ikutin terus Xun Fa Xiang pasti dapat sesuatu namanya ili ce wan li tong ya. Kalau udah ili ce wan li tong sudah paham, nanti lebih paham lagi semuanya. Oke, kaan. 感恩恩基位师兄，感恩是班里师兄，感 Kaan 恩 Sesiung 大 Sice, 家， baca 感 明天 恩。 见呀。 Kaan Sesiung Sice. Ya, Ya, kaan kepada Vivian Sice ya, Cendana Sesiung. 不会双休呀， 跟定性发现 安 的。 吉祥，大家平安吉祥，感恩。 感恩圣雄师姐。
踏上了旅程，未知前程向何方。隐约听闻佛陀千年的呼唤，迎向太阳，迈向东方，正是一生宿命归依的方向。闻到了莲花，梦见了花莲，莲花飘香在花莲，蓦然回首前世注定的姻缘，面向日落，遥向西方，那是远离亲人怀抱的方向。生死一线的震撼，挥别红尘，滚滚的迷惘，青山无证，福田青根，信念万人朵朵绽放，那是生生世世为